Ramadan Pohan ya, mantan anggota DPR RI, tapi pemimpin redaksi dari KBA News. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh para narsum, orang-orang yang kita hormati di depan, itu sudah cukup mewakili dan cukup merepresentasikan perasaan dari 26 juta pemilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang terrekod ya. Yang tidak terrekod yang dicurangi saya nggak tahu jumlahnya berapa. Karena kemarin saya juga bertemu dengan orang yang terkait dengan KPU menyebutkan bahwa sesungguhnya kalau real permainan ini dimenangkan oleh Anies Baswedan. Tetapi di dalam permainan politik itu beda lagi. Nah, tetapi hari ini kita berkumpul di sini dengan doa, dengan semangat. Kita dipersatukan oleh rasa tidak ingin dizalimi. Kita dipersatukan oleh rasa bahwa demokrasi itu tidak sekadar menang dan kalah dan menghalalkan segala cara, tapi adalah menetapkan pemimpin yang benar-benar pilihan dari rakyat, bukan dari hasil curang. Setuju ya? Setuju. Nah, saya kira itu yang membuat kita berkumpul. Dan kalau tadi menyikapi pertanyaan dari Pak Torik tadi, kawan dulu kami sesama Demokrat saya kira memang bagus Pak ya, bahwa ada gerakan di sini, ada gerakan di situ, waktu yang berbeda karena memang berseret nggak apa-apa. Saya kira tidak harus mengumpul satu, dipukul satu langsung selesai. Saya kira itu juga tadi ya strategi dari Presidium GKPR dari Profesor Din, sehingga ketika Profesor Din diamankan oleh kekuasaan masih ada 8 lagi presidium, jadi susah, akan muncul terus. Saya kira itu salah satu taktik dari untuk tidak cepat gerakan ini dimatikan gitu. Dan Pak Din menyadari sekali potensi-potensi penggembosan yang akan dilakukan gitu. Apabila terpusat pada satu, jadi terpusat kepada dengan presidium yang ada 9, itu saya kira ada cukup bagus. Dan gerakan-gerakan itu Pak Torik, bahwa ada di KPU, ada di DPR, ada di mana-mana, di berbagai tempat itu bagus. Yang menjadi masalah adalah kalau tidak ada gerakan. Tapi ini biarkan aja gitu, sporadis, nanti pada akhirnya kita akan mengumpul. Kita ingat tahun 98, saat itu saya juga bersama kawan-kawan itu di Salemba, tapi ada juga yang di DPR, ada juga yang di berbagai tempat gitu. Nanti pada akhirnya itu akan menyatu. Yang penting adalah gerakan itu tumbuh terus. Tadi Profesor Din memotivasi kita jangan cepat lelah, patah semangat terhadap yang ada. Minimal dari kita sendiri kita gerakkan ya. Nyala dari perubahan itu tidak boleh mati. Apakah kawan-kawan rela apabila memimpin 5 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan, karena ini akan menjadi dinasti yang berkelanjutan, dipimpin oleh dengan hasil curang seperti ini? Tidak kan? Nah, jangan kita tunggu itu momentum itu datang. Kita sendiri yang harus mengejar momentum itu. Ya. Di sini kurang apa ketokohan nasional dari Profesor Din Samsudin? Saya kira tidak ada yang meragukan. Itu udah sangat ada di situ. Jenderal Fahru Rozi, tidak ada yang meragukan. Sebenarnya kita udah cukup banyak tokoh-tokoh itu. Ya. Dan pergerakannya juga dari beliau-beliau ini udah luar biasa. Keluar dari zona nyaman, tetapi memikirkan untuk bangsa dan negara ini, untuk memikirkan dari kita yang mencintai Indonesia dipimpin secara benar, tidak secara curang gitu. Nah, itu kita apresiasi kepada Profesor Din, meninggalkan zona nyaman, keluarga, kenyamanan. Kalau misalnya beliau mau nyaman, saya kira bisa aja dan gampang sekali, tetapi beliau ada tanggung jawab negarawanannya. Ya, kita mengatakan kenegarawanan, tapi beliau ada tanggung jawab pribadi beliau terhadap masyarakat, terhadap suara-suara kita ini. Dan seperti sekarang ini, kita ada berbagai media, kita mainkan dari apa yang bisa kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya media sosial,
dengan memfoto kegiatan ini, mengabarkan berita ini, itu akan tersebar banyak sekali, akan di seluruh dunia bisa akan membacanya. Sehingga ini akan menyemangati orang, ya, maupun yang ada di Poso, yang ada di Majalengka, ada di manapun gitu ya, melihat bahwa oh ini masih hidup harapan ini gitu. Nah, api ini jangan sempat padam gitu. Dan padam tidaknya api ini tergantung dari bapak-bapak, ibu-ibu kita semua. Dan Pak Din sudah berdiri dengan obornya tadi. Bukan pengantin ataupun paslon yang akan memimpin itu Pak Torik, tapi beliau ini ada lagi tadi beliau katakan di tempat-tempat lain dengan siapa-siapa, mahasiswa nanti pada akhirnya bergerak semuanya begitu. Ya kita itu yang akan menyalakan obor perubahan ini tadi. 1920 kita lihat itu sebagai tanda bahwa kita akan berkumpul. Kabarkan kepada saudara-saudara, teman-teman, lingkungan tetangga kita semua bahwa tanggal 19, tanggal 20 akan ada berkumpul, akan ada menginap, akan ada, supaya kita semua itu aware gitu ya, sadar kita bahwa ada sesuatu. Jangan sampai tanggal 20 Maret itu berlalu begitu-begitu saja tanpa ada sesuatu yang membuat kita tersadar bahwa ada ancaman bahaya yang mengancam kita apabila kita membiarkan itu terjadi itu saja. Dan kita doakan gerakan-gerakan yang ada, mau angket, Anda boleh pesimistis terhadap angket, tetapi sepanjang itu kekhawatiran itu belum terjadi, kita doakan, kita aminkan saja dulu, ya. Jangan kita curigai partai politik, justru harus kita rangkul, justru harus kita dorong. Ayo dong, partai politik itu kan mengagregasikan kepentingan rakyat, ya. Ayo dong, di sini kepentingan rakyat dan juga memperjuangkannya gitu. Karena partai politik itu ada karena ada rakyat, tak ada rakyat, tak ada partai politik. Nah, seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan langkah, harapan, tindakan apapun yang kita lakukan selama ini, ya, untuk demi perubahan yang lebih baik bagi Indonesia ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih. Saya setuju Pak, kita tidak bisa mengalahkan setan rezim ini dengan demo yang bergelombang ini. Sudah saatnya rohani kita runtuhkan dalam berjuang. Mari kita berjuang secara rohani. Mari kita duduk di KPU 1921 bagaimana caranya kita tidak berulang. Memang pada saat 20 hari krusial itu jangan lagi berharap di Dewan. Dewan itu banyak anggota yang sudah tidak terpilih. Negosiasi yang tidak selesai. Kita tidak bisa berharap banyak. Politisi transaksional. Saya tidak percaya. Saya pribadi tidak percaya. Untuk itu mari kita buat gelombang yang lebih besar. Kita satukan yang lebih besar. Saya setuju Pak Deda Tuti. Dalam Muslim juga ada. Kita lihat kita apa namanya ya. Berintrospeksi diri, kita pasrah dan memperbuat pasar-pasar ini. Kita belum ada KPU, tapi kita tidak lari dari itu. Kita jangan lari dari belakang, kita berdoa. Kami berharap ini bisa menjadi usulan kebersamaan. Mari kita bersama-sama, tapi bersama-sama Pak. Jangan senang di Senayan, di KPU ada di mana lagi, di istana. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga girohnya tetap semangat. Insyaallah kami akan bersama dengan Gerakan Perubahan bersama Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak cukup dengan semangat, harus ada kecerdasan dalam perjuangan ini. Yang kita hadapi ini bukan lahan kosong. Ada 220-an juta umat Islam di Indonesia ini. Yang bersetuju dengan kita berapa juta? Harap diketahui. Kebetulan saya berada di ranah ini. Saya pernah menjadi ketua umum MUI, ketua Dewan Pertimbangan MUI 2015-2010. Tidak semua ormas Islam mau ikut, Mas. Maka harus disadari, jangan berada di pasukan yang akan menghadapi kita. Saya tidak mau
kalau umat Islam jadi korban dari permainan ini. Saya tanya, Anda berapa pasukan yang seperti Anda siapkan, Mas Dore? Bagaimana para pemuka di depan itu menggerakkan kami, insya Allah kami pertama. Jangan tanya kami berapa. Makanya yang kalau mau ikut arahan pimpinan, saya minta semuanya, dan saya selalu menghadapi ada kecenderungan saling menyalahkan, menegasi, menihilisasi. Wah, kalau begitu aja, ya bukan Anda, tempat lain. Ini mentalitas perjuangan yang keliru. Jadi kalau mau menganggap bahwa ke-9 orang sebagai pimpinan, ya dengarlah arahannya. Oh enggak, kami ingin merangsek, silakan. Berapa orang kesempatannya, kekuatannya? Itu sudah 6.000 brimob disiapkan. Nah ini yang kita tidak siap, belum siap. Maka jangan dengan semangat saja, perlu kecerdasan, perlu strategi. Jangan di DPR, kita harus di KPU. Sebelum pengumuman KPU, kalau ada yang merangsek KPU, itu adalah suatu kriminalitas demokrasi. Terus terang saya katakan, kalau sebelum ada pengumuman, belum ada pengumuman kita sudah. Maka 19, 18 ini di KPU di sana itu lebih kepada warning, ya, prakondisi. Kalau sudah, apa tujuan kita dalam ini? Ini harus tekanan politik, people's power, ya. Tapi kalau people's power itu harus mayoritas. Ini hari-hari ini saya menghubungi kelompok-kelompok umat Islam mana-mana, nggak semua mau. Tolong disadari itu. Capek. Kalau saya diam, nggak ada yang berbuat menghubungi sampai BEM segala macam gitu. Inilah kondisi kita. Maka kita jangan lemah semangat, tapi tidak cukup semangat. Harus ada kecerdasan, taktik dan strategi. Saya tahu banyak purnawirawan yang ingin merengsek masuk, harus masuk. Wah, nggak ada jalan lain. Jangan ngomong-ngomong. Kira ngomong-ngomong itu penting loh. Mana kalau nggak ada orasi, kalau ini mau apa yang mengarahkannya? Harus masuk, silakan masuk. Siap nggak? Berapa pasukan? Dihadapi oleh pasukan bersenjata. Yang menghadapi kita pasukan bersenjata. Maka arah dari People's Power itu satu, bagaimana meyakinkan MPR khususnya agar mereka berketetapan hati mengirim surat kepada Presiden Anda mundur. Itu 98. Ya. Datang mahasiswa di sana, ya tolong dengar dong. Datang mahasiswa di sana berlama-lama, desak Harmoko. Akhirnya tulis surat supaya Presiden Soeharto mundur. Ini jalur konstitusi. Nah, berarti kita harus yakinkan MPR, yakinkan fraksi-fraksi, ketua MPR. Saya sudah hubungi, biasanya jawab WA saya karena saya kenal baik Mas Tamsu, supaya Anda mohon kesediaan untuk datang menerima kami delegasi dan untuk ini. Ini cara konstitusional, cara yang cerdas. Nah, ini belum ada apa-apa di KPU. Apalagi kalau ketua DPR, ketua DPD, apalagi fraksi-fraksi, biarlah mereka yang berorasi nanti. Kalau kemarin nggak keluar karena nggak dihubungi. Cuma kalau hanya 2.000, 3.000, ya mohon maaf, kurang dianggap. Harus minimal 100.000, bila perlu setengah juta, bila perlu 1 juta. Nah, gimana sekarang mengerahkan massa seperti itu? Masing-masing kita ini berapa orang yang bisa dikerahkan? Jalur kedua, ya, bukan lewat MPR, People's Power, kuasai istana, itulah pemerintahan baru. Dia deklarasikan diri sebagai pemimpin negara yang baru. Itulah Muammar Gaddafi, seorang kolonel. Ada yang mau seperti itu? Banyak mungkin, atau ada banyak nggak berani, atau nggak ada kekuatan. Dia waktu itu pasukannya di tangan dia, tuh Muammar Gaddafi.
waktu kudeta. Itu yang namanya kudeta. Hanya dua pilihan. Kalau sekedar masuk sana, MPR-nya nggak bergeming, nggak ada di tempat, mereka pindah ke tempat lain, ya sami mawon. Oleh karena itu, ya mohon semangat tetap, tapi perlu taktik strategi. Dan yang kedua, jangan saling menyalahkan, negasi, nihilisasi. Wah, begitu aja, omong-omong aja. Ini yang menghambat perjuangan. Dan yang kedua, kita ini dalam fase menggalang. Ya. Jangan hanya yang Islam, gereja harus ikut. Ini rata-rata Protestan ya. Nah, Ada satu dua Katolik. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ini berusaha beberapa hari ini supaya kawan-kawan Buddha ikut, Hindu ikut, kemudian Konghucu ikut. Sampai kemarin, aduh mohon maaf bos, dia panggil saya bos. Padahal saya bukan orang kaya. Kita tidak ada gini-gini. Ya udahlah, dipahami. Itulah kondisi kita. Dari kalangan Islam, ada yang bisa saya panggil 7.000 pasukan dari Solo dulu waktu melawan aksi Amerika. Karena nggak mau, posisinya sudah lain lagi. Itulah kondisi kita. Maka saya pesankan, saya tidak, jangan menegasi pihak lain, jangan menihilisasi seorang lain, nihil kerjanya. Sama-sama kita buat. I'malu ala syakilatikum, kata Al-Quran, berbuatlah sesuai dengan kejadian. Dan kalau mau berjamaah, tunggu perintah pimpinan. Tunggu perintah pimpinan, jangan mau masuk sendiri. Itu pernah terjadi dalam berbagai peperangan karena indisipliner, akhirnya kalah. Sudah waktu berbuka puasa, biar Habib membaca doa. Asyhadu an la ilaha